Para warga Jawa Tengah terdampak proyek pemerintah berkumpul di Kota Semarang membahas keterkaitan antara korupsi dengan darurat iklim. Diskusi dalam rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi ini digelar di Gedung Balai Bahasa, Mangunharjo, Tembalang, Kota Semarang, Kamis, 18 Desember 2025. Selain dari warga Jateng, acara bertajuk Korupsi dan Darurat Iklim menghadirkan pula para tokoh nasional seperti M. Bushro Mukoddas dan Ferry Amsari. Ada pula jaringan masyarakat sipil seperti dari Tren Asia yang diwakilkan Zaki Amali, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Danang Widoyoko. Hitungan, apalagi di hitungan Pemda ini sebenarnya sudah lama kita itu melaporin beberapa dugaan kasus korupsi yang terjadi di Pegunungan Kendeng, tapi sampai hari ini belum ada tanggapan. Dan ketika ada bencana yang terjadi hampir di seluruh Indonesia, terutama di Aceh, itu juga menurut kami juga bagian dari korupsi juga, korupsi terhadap kelestarian anak cucu kita. Itu menurut kami juga bagian dari korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, orang saat ini mengambil semua sumber daya alam tanpa menyisakan sedikit pun demi anak cucu. Terkait masalah pengairan itu, pengairan di Sungai Roban itu dibendung dialirkan ke kawasan industri, sehingga yang di darat itu dari warga itu nggak bisa nanamin padi apa gitu, krisis pengairan. Mulai kapan itu Pak dialihkan ke kawasan industri? Itu mulai tahun 2002 sampai sekarang. Karena dari adanya pembangunan tadi PLTU itu kan proyek nasional ya, nah itu dampaknya sendiri yang dirasakan oleh masyarakat. Ya, bahwa di kampung itu udah sangat panas dan itu polusi itu yang keluar asapnya itu didebukan di tanaman di apa itu kan agak gosong apa gitu. Masalah untuk nelayan yang mencari di laut itu udah nggak bisa leluasa nyari di sana kemari karena kehalangan itu kapal tongkang yang bawa batu bara itu. Sampai rakyat nggak punya rumah kan berarti korupsi rumah itu. Maksudnya kalau di Taman sendiri saat ini kan kita masih di hutan. Intinya nggak ada kepastian hukum ketika kita mau digusur ke penyidikan kan belum ada regulasi yang jelas. Pun sama di laut di ruang tangkap kita nggak ada kepastian hukum yang jelas. Artinya kalau ada PLSD, pelabuhan harus digusur ke tengah atau harus diadaptasi mandiri. Itu dulu bisa di Huntara karena Bisa di Huntara karena kita bertahan, kita nggak mau direlokasi ke Rusunawa. Karena kita nelayan harus kita tempat. Oke, nah dan Huntara itu sekarang maksudnya tempat yang sekarang di tempat itu terancam juga itu, ya? Ceritanya kan Pemkot itu kontrak atau sewa ke BPWS 5 tahun. Setelah 5 tahun kan sampai sekarang belum ada cerita agar yang bagaimana. Makanya teman-teman dari sini ya berupaya menanyakan, memperjelas statusnya gimana. Korupsi ini semoga cerita-cerita bencana dengan seberapa ada di ruangan ini anti korupsi internasional, tapi kan tanggal 9 banyak pemerintah banyak bikin kegiatan gitu kan, dan seringkali seremonial gitu ya. Terus makanya kita bikin sendiri gitu ya, teman-teman Undip, teman-teman Matiro Semarang dan teman-teman yang lain. Ini konteksnya apa, dan ini merespon juga bencana di Sumatera. Sumatera itu kan sebetulnya ada orang menyebutnya bukan bencana alam, bencana manusia karena dibuat manusia gitu ya. Artinya kalau alam dia mungkin bisa aja dan besar, tapi korbannya akan banyak. Masalahnya kan karena konversi alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan dalam skala raksasa, itu yang kemudian membuat itu berdampak buruk. Nah, pertanyaannya bagaimana mungkin hutan berubah dalam skala raksasa gitu ya. Nah, ini kan kemudian pada persoalan tata kelola itu pertama. Kedua, bagaimana memastikan sebetulnya kan aturan alih fungsi lahan, aturan
misalnya soal hutan itu kan ada aturan yang ketat ya. Mengapa bisa berubah dalam dengan kecepatan yang sangat tinggi dan kemudian ada banyak gelondongan kayu. Lagi-lagi ini urusan tata kelola dan persoalan korupsi. Nah, karena itu kami mengangkat bahwa ini saatnya kita melihat bahwa bencana alam itu kemudian berdampak sangat besar menjadi bencana karena ada faktor korupsinya.